Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Halo teman podium Pelangka Pos, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya, Giben Van Puntun tentunya. Tenang, kita bukan sedang berduka karena listriknya yang wafat. Yang mulai berpulang pelan-pelan itu kesabaran masyarakat. Kalau ada penghargaan buat serial paling panjang tahun ini, kayaknya juaranya sudah jelas. Apa itu guys? Yaitu adalah permohonan maaf PLN. Episode keberapa ya sekarang? Mungkin kita nggak tahu ya. Ini susah dihitung. Minta maaf, mati lagi. Minta maaf, mati lagi. Selalu seperti itu. Bedanya, serial ini bukan tayang di Netflix, melainkan lewat pamflet dan media sosial. Pemerannya itu-itu lagi. Dialognya juga hampir yang nggak pernah berhenti dan nggak pernah berganti-ganti. Kurang lebihnya isinya begini. Mohon maaf ya atas ketidaknyamanannya. Namun besok muncul lagi. Yang beda cuma titik pemadamannya atau mati listriknya. Susah. Plot twistnya juga gampang ditebak. Hari ini dibilang listrik sudah normal. Besok biar pet lagi, gelap lagi deh, mati lagi deh, bergilir lagi deh matinya. Alasannya gangguan pembangkit, pemeliharaan, pengaturan beban, dan istilah teknis lain yang mungkin bikin para insinyur mengangguk. Tapi tidak bikin dagangan masyarakat di freezer berhenti meleleh ataupun rusak. Kalau begini terus, yang paling konsisten bukan listriknya, tapi alasannya. Mau didemo terus tiap hari. Mau didemo terus. Kejengkelan masyarakat akhirnya kepada PLN. Mudah-mudahan jangan sampai seperti itu lagi. Padahal masyarakat nggak ada minta listriknya nyala 24 jam. Mereka cuma minta satu, yaitu kejujuran. Kalau memang belum normal, bilang belum normal. Kalau pasokan masih terbatas, jelaskan penyebabnya dan kapan target pulihnya. Jangan hari ini bilang aman, besok malah hilang lagi, mati lampu lagi. Kalau hubungan asmara model begini sih, sudah lama itu dicap sebagai red flag. Masa pelayanan publik mau ikut-ikutan? Apalagi ini milik negara loh. Pusing deh masyarakat. Yang bikin geleng-geleng kepala, jadwal pemadaman sering diumumkan mepet. Bagi PLN mungkin itu pemberitahuan. Bagi pelaku usaha itu namanya kejutan yang nggak ada lucu-lucunya. Peternak rugi, pedagang rugi, UMKM kehilangan transaksi. Mungkin driver ojol juga kehilangan order. Internet ikut ngos-ngosan, susah untuk sinyal. Jadi yang padam bukan cuma lampu, tapi juga pemasukan kita yang padam saat ini. Dompet. Makanya jangan heran kalau protes makin ramai. Masyarakat datang ke kantor PLN, bahkan ada yang membawa bangkai ayam. Bukan buat konten, juga bukan buat sensasi. Tapi sebagai simbol bahwa ada usaha yang mati, modal yang habis, dan harapan yang ikut redup. Sayangnya yang diterima lagi-lagi permohonan maaf. Ya, apa boleh buat deh. Permintaan maaf memang penting, tapi jangan sampai jadi produk yang lebih sering didistribusikan. Karena pelanggan tiap bulan membayar rekening listrik, tentunya bukan untuk berlangganan kalimat, "Mohon maaf ya atas ketidaknyamanannya." Yang dibutuhkan oleh masyarakat itu adalah solusi, kepastian, dan pelayanan yang lebih baik lagi, lebih bisa untuk diandalkan oleh PLN. Sekarang zamannya serba digital. Transparansi bukan bonus, tapi kewajiban. Masyarakat berhak tahu kondisi pembangkit, progres pemulihan, kapasitas sistem, sampai jadwal pemadaman yang jelas. NASA di Amerika saja punya tayangan real time kegiatan Amerika, tapi masih saja dibilang hoax sama kalangan bumi yang datar. Ini apalagi PLN. Karena kabar buruk yang disampaikan dengan jujur biasanya lebih bisa diterima daripada kabar baik yang umurnya cuma 1 hari ataupun beberapa menit. Sebenarnya masyarakat bukan marah karena listrik padam. Gangguan teknis itu bisa dipahami. Yang bikin emosi adalah ketika pelanggan cuma kebagian peran sebagai penonton. Disuruh sabar, disuruh maklum, disuruh menunggu. Lalu disuruh membaca permohonan maaf lagi. Komunikasi yang baik seharusnya jadi bagian dari pelayanan, bukan muncul setelah masalah itu viral. Tentu kita paham, pengelola sistem kelistrikan itu tidak mudah. Tidak ada jaringan listrik yang kebal gangguan. Justru karena itulah manajemen harus makin matang, mitigasi harus makin siap, dan komunikasi harus makin terbuka. Biar masyarakat tidak terus menebak-nebak apa yang sebenarnya terjadi. Masyarakat Kalimantan Tengah tidak sedang meminta keajaiban. Mereka cuma ingin hidupnya tidak terus bergantung pada kalimat mohon maaf atas ketidaknyamanannya.
Karena kalau setiap persoalan ujung-ujungnya selalu minta maaf, orang pasti mulai bertanya, Ini sebenarnya perusahaan penyedia listrik atau penyedia permohonan maaf sih? boleh jadi itu hanya bercanda, tapi pesan di balik candaan itu serius loh. Sebab yang mulai kehabisan daya sekarang bukan cuma jaringan listrik, melainkan juga kepercayaan dan kesabaran. Kita selalu mendoakan agar para pekerja-pekerja dalam melakukan pembangkit listrik bisa bekerja dengan baik, sehat, dan juga selamat. Untuk bisa memulihkan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Tengah ini. Ini dia, beli kopi pakai gula, minumnya sambil makan roti. Semoga yang sering padam cuma cuaca, bukan listrik, apalagi sekedar empati. Jumpa lagi dengan saya, Giben Panpunten tentunya. Terima kasih dan selamat menikmati kehidupan bersama listrik.